Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran fikih wanita, mari kita membaca doa dulu. Biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Para santriwan-santriwati Pondok Pesantren Militer yang kami hormati, kita sekarang pada malam hari ini kita menerangkan masalah fikih wanita. Fikih wanita. Kok ada fikih wanita? Ya, wanita. Fikih wanita yang menerangkan tentang kewanitaan, menerangkan tentang apa-apa yang ada di khusus bagi wanita. Yang pertama akan menerangkan ini pengurus pusat IASS Ikatan Indonesia Berdiri, ya, panduan praktis haid, nifas dan istihadah. Jadi di sini pertama yang diterangkan adalah darah yang keluar dari farji wanita itu ada 4. Apa farji? Dari kemaluan wanita itu ada 4 macamnya, ya. Jadi darah yang keluar dari kemaluan wanita itu ada 4. Yang pertama adalah haid, yang kedua nifas. Haid, nifas itu setelahnya melahir. Yang ketiga istihadah. Apa istihadah? Adalah darah penyakit. Yang keempat adalah wiladah, darah yang setelah melahir. Darah. Dan sekarang kita menerangkan masalah haid. Haid, apa haid itu? Ya, darah yang keluar dari pangkal rahim secara berkala melalui kemaluan. Darah yang keluar secara terus-menerus, ya, melalui kemaluan. Bukan setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu beda lagi, yang disebut dengan nifas atau wiladah. Pada usia subur 9 tahun Hijri, ya, paham ya? Sudah genap usianya 9 tahun, ya, nanti ada 9 tahun kurang 15 hari, itu nanti keluar darah. Oh, berarti itu darah haid. Kalau kurang dari 9 tahun, itu namanya istihadah. Apa itu? Nah, sekarang hukum belajar haid. Hukum belajar haid itu bagaimana, anak-anak? Hukumnya belajar haid ini perlu diketahui. Ini para calon-calon suami ini, ya, dan seorang perempuan ini. Hukum belajar haid fardu ain, wajib, ya, fardu ain bagi setiap wanita. Wajib, satu-satu wanita wajib. Ya, fardu ain itu berarti individu. Jika tidak belajar masalah haid berdoa. Ya, fardu ain bagi setiap wanita. Suami tidak boleh melarang istrinya keluar untuk hal-hal yang fardu ain. Tidak boleh seorang suami. Meskipun tanggung jawabnya itu penuh kepada seorang suami, ya. Seperti belajar tentang haid. Kok belajar tentang haid kok dilarang sama suaminya? Tidak boleh, ya. Ya, calon-calon suami, ya. Paham, ya? Sholat, taharah, itu sesuci dan lain-lain, kecuali bila suaminya itu sanggup belajar lalu mengajarkan kepada istrinya. Tidak masalah. Tuh, dek, sayang, tidak usah belajar. Nanti abang yang ajarkan. Tidak masalah, ya. Tapi kalau suaminya itu udah nggak belajar, nggak pernah mondok, ya,
melarang suami istrinya untuk belajar masalah fardu boleh. Itu waktunya berdoa. Nah, itu calon-calon suami ini paham ya. Fardu kifayah bagi pria. Karena ini masalah fikih wanita, itu cuma fardu kifayah bagi seorang pria. Bagi orang laki-laki fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu kifayah itu apabila ada satu yang apabila ada satu ya, fardu kifayah itu apabila ada satu yang orang laki-laki yang mengejar, itu sudah gugur orang laki-lakinya semua. Apa itu? Ya. Sekarang kita nanya usia haid. Nah, ini ya. Usia haid minimal usianya adalah 9 tahun kurang 16 hari. Yang dihitung adalah Hijriyah. Minimal usianya 9 tahun kurang 16 hari Hijriyah. Yaitu dari kitab Asyiatul Jamal juz 1 halaman 690. Dan pendarahan yang terjadi pada usia menopause, usia yang sudah tidak haid lagi tapi keluar, itu tetap dihukumi. Kalau sudah keluar nggak pernah haid, tiba-tiba keluar darah, itu juga apabila hitungannya sesuai dengan haid, nanti ada minimal haid dapat, itu sudah dikatakan haid. Pak itu mana anak? Yang semangat, Pak itu mana anak? Ulang lagi santri militer, semangat anak? Pak itu? Nah, sekarang contohnya pendarahan sebelum 9 tahun. Ini coba ini ya, perhatikan ini ya. Ini ada skemanya ya, ada A, B, C ya. Ini seumpamanya umurnya 9 tahun di sini. Nah, ya. Umur 9 tahunnya di sini. Tetapi ini kurang. Kalau di sini kurang 20 hari. Kurang 20 hari, kurang 19 hari, kurang 18 hari, kurang 17 hari. Nah, di sini ada kurang 16 hari. Kurang 16 hari sampai genap umur 9 tahun. Contoh yang A. Nah, yang A ya. Ketika umur 9 tahun kurang 16 hari, dari 16 itu keluar darah. Sampai ini yang ke-5. 9 tahun kurang 5. Berarti berapa hari? 16, 15, 14. Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 keluar darah. Nah, ini dikatakan apabila sudah kata rupiahnya itu nanti kita lihat di masa haidnya. Apabila keluar darahnya terus menerus, ya, maka ini dikatakan. Tetapi apabila dia kurangnya 17 hari atau 20 hari, 19 hari, 18 hari, 17 hari keluar darah. Tetapi kurang dari umur 9 tahun. Umur 9 tahun kurang 20 hari keluar darah. Kurang 19 hari keluar darah lagi. Kurang 18 hari keluar darah. Kurang 17 hari keluar darah. Ini tidak dikatakan darah. Nah, itu karena usianya kurang. Contoh yang C misalnya. Ada anak umur 9 tahun kurang 20 hari. Dia mengeluarkan darah mulai dari kurang 20 hari sampai ke 6. Kurang 6 hari. Ya, keluar darah terus menerus ini. Maka yang dianggap darah haid itu adalah yang 16 ke bawah. Tahu ya? 9 tahun kurang 16 hari, kurang 16 hari. Yang sisanya ini tidak dikatakan haid, itu disebut dengan istihal. Haid itu. Jadi batasnya usia tadi berapa batasnya usia? 9 tahun kurang 16 hari. Kok sebelum 16 hari? Saya sampai berapa umurnya? Saya umurnya 9 tahun kurang 20 hari. Tapi keluar darah ini sudah 4 hari. Berarti tidak dikatakan. Karena apa? Karena usianya itu. Nah, sekarang masa haid. Masa
masa haid. Minimal masa haid itu 24 jam terus menerus. Ini yang perlu diperhatikan ya. Banyak yang salah paham. Saya haid tidak sholat. Saya haid tidak ikut ya. Nah, itu saja dari putri. Ya. Putra juga ini kalau izin nggak sholat berarti haid ya. Nah, ya. Kalau nggak sholat, misalnya malas sholat berarti haid ya. Jangan nakal ya, Sandi Putra ya. Nggak sholat kenapa? Ini khusus yang perempuan ya. Masa haid. Masa haid di sini adalah minimal 24 jam terus menerus. Maksudnya apa sih? Apa maksudnya apa? 24 jam terus menerus. Jadi sampai itu ketika keluar darah haid itu dihitung. Dihitung jamnya. Kerasa nggak kalau haid? Kerasa ya? Yang kedua, maksimal 15 hari 15 malam. Kalau dihitung jamnya adalah 360 jam ya, itu haid maksimal. Paling banyaknya haid itu maksimalnya 15 hari 15 malam. Itu pun kalau dihitung terus menerus tidak berhenti 360 hari walau putus-putus. Namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Ini nanti ada contohnya. Contoh keluar darah 12 jam. Keluar darah sampai 12 jam. Lalu bersih 13 hari nggak keluar lagi. Kemudian keluar darah lagi 12 jam lagi. Berarti kan misalnya. Nah ini dihitung sekarang misalnya sampai keluar 12 jam. Ya. Udah nggak keluar lagi. Suci 13 hari, udah keluar lagi udah. Terus keluar lagi, nantinya kalau dihitung itu ada 12 jam lagi, itu disebut dengan darah. Paham ya? Enggak harus 1 hari ini, enggak dihitung dulu. Ya, nah, nanti ini ada seterusnya ya, ada contohnya. Kebanyakan wanita Indonesia haidnya 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari. Nih. Darah haid Anda terus menerus atau tidak? Ya, darah haid Anda terus menerus atau tidak? Bagaimana cara menentukan? A. Dirasakan. B. Dilihat di pembalut. Dirasakan atau dilihat ya di pembalut. Ini jawabannya A dan B salah. Bagaimana caranya mengetahuinya? Cara mengetahui bersihnya sampai itu suci ketika haid dengan memasukkan kapas pada kemaluan bagian dalam. Paham ya? Gak usah malu, ini adalah ilmu. Tapi kalau membahayakan, gak usah ya. Bila ada bercak, walau hanya cairan keruh, udah merah-merah banget misalnya, berarti belum bersih atau belum meskipun cairan itu tidak mengalir pada kemaluan bagian luar. Ya, jadi ada ngambil kapas dilihat ya, gitu ya sampai yang tahu nih ya. Nah, yang dimaksud bagian dalam yang tidak kelihatan ketika sedang jongkok buang air kecil. Ketika jongkok sampai buang air kecil itu bagian dalam tidak kelihatan. Bagian luar yang kelihatan saat jongkok dan wajib dibasuh saat buang air kecil. Paham ya, ya. Putri yang paham ini ya. Bagian dalam dan bagian luar. Jadi ketika kepingin tahu itu bersih atau tidak, memang betul-betul suci atau tidak, di pembalutnya tidak ada, karena dia tidak keluar. Tetapi lebih jelasnya adalah sampai ngambil kapas, masukkan ke dalam bagian kemaluan bagian dalam. Kalau memang tidak ada bercak sama sekali, berarti itu kalau masih ada keruh, meskipun itu tidak berupa darah yang tetap keruh, itu berarti belum meskipun tidak keluar ke pembalut, tidak keluar. Paham ya? Baik itu? Jangan malu kita belajar ilmu kok porno, bukan porno ini Kalau yang laki ini bingung ya. Pikirnya kemana-mana ya. Kemana ya? Perhatikan. Menunggu atau langsung mandi? Nah ini sekarang lanjutannya ya. Menunggu atau langsung mandi? Nah ini. Jika darah sudah mencapai 24 jam, pada saat bersih wajib langsung berlaku suci atau mandi atau
sudah mencapai 24 jam meskipun nggak sehari semalam. Sekarang keluarnya 2 jam. Jadi hitung 2 jam. Besoknya lagi 3 jam, dihitung sampai 1 minggu dihitung 24 jam. Oh berarti sama dengan head 1 hari semalam. Paham ya? Itu sudah paling dikitnya head. Enggak 1 hari cuma 2 jam, enggak suci, enggak head lagi misalnya. Ya. Menunggu atau langsung mandi jika darah sudah mencapai 24 jam pada saat bersih, wajib langsung berlaku suci atau mandi atau cepat ya. Inilah pendapat yang lebih. Nah ini ada kaul 2 kaul bersih di sela-sela head. Sekarang head suci 6 hari head lagi misalnya. Nah di sela-sela head ini, head menurut kaul Sahbi itu adalah haram sholat. Ya, di sela-sela head haram sholat, haram berpuasa, haram kumpul sama suami. Ya, kumpul sama suami ya nanti ketika sudah balik. Suci menurut kaul Lakti, ya, sah sholat, sah puasa, ya, boleh kumpul sama suami. Jadi bersih di sela-sela head ini kalau menurut kaul Sahbi ini dikatakan head. Tetapi kalau menurut kaul Lakti ini dikatakan suci. Sekarang sampai head 5 hari tidak keluar sama sekali, besoknya keluar. Nah sela-selanya inilah dianggap, kalau menurut kaul Sahbi itu tetap dianggap head. Tapi kalau menurut kaul Lakti itu tetap dianggap suci. Nah itu. Wah, ini banyak ini ya. Bentar dulu, tenang aja dulu. Ini hukum wanita. Konsep kaul Sahbi, maka jika kebiasaan haidnya putus-putus dan darah berhenti sebelum masa adatnya, masa adat itu adalah masa kebiasaannya, maka boleh menunggu atau tidak sholat sampai masa adatnya, sampai masa kebiasaannya. Namun jika ternyata darah tidak kembali, maka wajib qadha sholat tersebut. Seumpamanya ada seseorang dia sholat, nih kita dulu saya baca dulu ya. Misalnya suci saat zuhur, namun tidak mandi menunggu maghrib, ya. Maka demikian itu hukumnya boleh asal memenuhi dua syarat. Zuhurnya itu sudah bersih, tapi nggak langsung mandi. Kenapa? Saya menunggu maghrib dulu lah, karena keluar lagi, gitu ya. 1, belum mencapai masa adatnya, karena biasanya tuh hampir maghrib baru tuntas. Kalau saya mandi nanti kalau keluar lagi gimana? Boleh menunggu, itu syaratnya. Boleh mencapai masa adat. Masa adat itu adalah masa biasanya. Yang kedua, kebiasaan haidnya putus-putus. Haidnya itu udah lancar terus, putus, ada lagi, putus. Makanya dia menunggu karena sudah putus, takutnya ada lagi. Yang dimaksud masa adat di sini ialah haid terakhir yang terjadi sebelumnya. Ya, biasanya kemarin haidnya yang terakhir ini. Ya, yang dimaksud suci dalam istilah kaul Lakti ini bukan suci puruk yang berlaku dalam masa iddah. Pendarahan saat hamil, ini ya, pendarahan saat hamil dihukumi haid jika 1 mencapai 24 jam. Orang hamil kok pendarahan? Ada nggak seperti itu? Ada. Kalau memang mencapai 24 jam, maka dikatakan haid. Tidak bersamaan dengan rasa sakit bertanda akan melahirkan. Jika keluar bersamaan dengan sakit bertanda akan melahirkan, maka tidak dihukumi haid, kecuali jika bersambung dengan haid yang terjadi sebelumnya. Hamil kok haid? Ada nggak? Ada seperti itu ya. Haid yang terjadi saat hamil tidak masuk hitungan iddah. Tetap iddahnya ya setelah melahir. Paham itu? Paham itu? Paham itu? Murah semangat, paham itu? Murah semangat, paham itu? Jadi di sini yang kedua masa suci. Masa suci ini minimal suci yang memisah antara haid yang satu dengan haid yang lainnya adalah 15 hari, 15 malam. Ya,
15 hari 15 malam, ya ini 360 jam minimal. Minimal itu berapa? Paling sedikit masa suci itu adalah 15 hari 15 malam. Maksimalnya tak terbatas. Kadang sekarang besoknya sucinya sampai lebih dari 15 hari. Kebanyakan wanita Indonesia sucinya adalah 23 sampai 30 hari, 1 bulan full. Ada penyempurna suci loh, ada penyempurna suci sekarang ya, penyempurna suci. Ya nanti kalau udah terlalu malam, ya nanti kita bisa tanyakan. Pokoknya ya, penyempurna suci yang tidak mencapai masa minimal 15 hari 15 malam, maka harus disempurnakan. Sisanya dihukumi haid semua. Bagaimana ya? Nah ini contohnya ini. Ada penyempurna suci. Semisal pendarahan. Ya, ini bukan tanggal ya. Ini andai kata ini adalah keluarnya haid. Jadi sampai ini bukan Mei misalnya. Misalnya tanggal 27 Maret haid sampai tanggal 7 Mei. Bukannya tanggal 1 bukan dari pertamanya keluar darah. Paham ya? Dari pertamanya keluar darah. Ini anggaplah ini hitungan hari ya. 1, 2, 3 hari itu haid. Ini merah ini menunjukkan haid. Ya, merah menunjukkan haid. Oranye ini menunjukkan pendarahan. Ini suci, penyempurna suci. Diperhatikan ini banyak yang keliru ya. 3 hari haid. War menerus. Haid maksudnya haid kan sudah tahu tadi, minimal adalah berapa? 24. Kalau kurang dari itu berarti istirahat. 3 hari haid. Kalau sudah dimerahin ini berarti sudah termasuk dari minimal itu ya. Nah, dari hari keempat ini bertambah. Dari hari keempat sampai hari ke-15 ini suci. 3 hari haid. Dari hari keempat sampai ke hari 15 itu suci. Berarti sucinya berapa? 12 hari. Suci 12 hari ini. Terus keluar haid lagi. Keluar darah lagi ke hari ke-16 sampai ke hari 20. Ya. Maka suci itu minimal berapa hari? 15. Tadi sucinya berapa hari? 12. Maka ada yang namanya penyempurna suci. Meskipun keluar darah dari hari ke-16, 17, 18 itu dianggap suci, penyempurna suci. Bukan haid itu, meskipun keluar darah. Karena minimalnya suci adalah 15 hari. Itu. Nah, keluar darahnya itu 1, 2, 3, 4, 5 hari. Berarti yang 3 harinya itu dianggap yang 2 hari yang dianggap haid. Berarti haidnya adalah 5 hari. Itu setelahnya itu tidak keluar lagi darah. Berarti ini ada yang dirinya adalah penyempurna karena suci itu minimalnya 15 hari. Berapa? 15 hari. Ya. Nah sekarang contoh yang B 5 hari itu haid. Setelahnya itu suci. Sampai tanggal 16, ya ini 11 hari suci. Berarti kurang berapa hari suci? 4. Kurang berapa? 15. Minimal suci itu berapa, Nana? 15. Yang keras. 15. Minimal suci itu 15. Ya. Ketika haid 5 hari, setelah itu tidak keluar darah lagi. Selama 11 hari. Nanti kalau digenapkan menjadi 15 hari itu kurang berapa?
kurang 4. Nah, setelah ke 11 ke yang 12 itu keluar darah sampai ke hari ke-23 dia keluar darah. Maka penyempurna sucinya dari 11 ini digunakan menjadi 4 ya, ditambah 4 ya ini 15, 12, 13, 14, 15. Setelahnya itu baru headnya tambah dari 5 tambah 3 berarti berapa? Adalah 8 hari itu. Paham tuh? Paham tuh? Sudah bisa sudah bisa ini? Bisa. Bisa belum? Bisa. Nah, contoh yang D 6 hari. Coba ayo yang semangat ini. Kurang keterangan ya? Kurang kelihatan? Kelihatan enggak? Kelihatan. Kurang kelihatan masih kurang. Yang D headnya 6 hari. Sucinya 9 hari. 9 hari sucinya. Maka sucinya 9 hari. Maka kurang berapa hari? 6. Kurang 6. Keluar darah 6 hari. Maka itu dianggap suci semua. Karena suci itu adalah apa? Penyempurna suci itu adalah 15 hari. Terus yang E headnya 7 hari. Sucinya 9 hari. Ya. Terus keluar darah lagi nih sampai ke 23. Kalau nggak keluar darah berarti suci terus. Ini keluar darah. Asalnya ini merah ini asalnya, yang biru ini merah. Nah 9 kalau digenapkan menjadi 15 berarti 6 ya. Nah tinggal 2. Loh, yang 6 ini wajib qadha apa enggak? Wajib karena ini dianggap suci. Belum. Yang biru ini qadha ini nak ya. Atau sholat seperti biasa ini. Kalau nggak sholat ya berarti qadha nanti. Ini sholat dianggap meskipun wadah ya. Paham? Jadi seperti itu. Paham? F sucinya 12 hari. F-nya 12 hari, sucinya 3 hari. Keluar darah lagi. Sampai ke 20 tuh. Nah, 3 hari suci, berarti tambahannya berapa? Penyempurna sucinya? 12. Ini dianggap istihadah. Nah itu dianggap istihadah. Yang biru ini dianggap istihadah. Penyempurna suci. Nah ya. Jadi baru sisanya setelah 15 hari baru lebihnya itu dianggap. Berarti 12 ditambah 3 berarti berapa? 15 hari ini headnya 15 hari suci. Yang G headnya 14 hari, sucinya setelah itu udah keluar lagi. Berarti kalau 14 hari head berarti tinggal berapa hari lagi? 1. Tinggal 1. Lah suci tidak keluar sama sekali 1 hari. Setelahnya itu keluar lagi. Sampai terakhir. Berarti head sucinya ini 1 hari. Berarti kalau disempurnakan nambah 14 hari. Berarti dianggap istirahat. Lebih 1. Berarti satunya dimasukkan ke. Paham ya? Jangan keluar darah head. Wah, ini harus diperhatikan ini ya. Paham ya? Dan 15 hari terus ini keluar darah dan mencapai dengan ukuran head. Udah benar. Suci 1 hari. Keluar lagi terus sampai tanggal 30 misal, sampai 30 hari. Ini dianggap istirahat penyempurna suci. Yang terakhir, I 14 setengah hari. 14 setengah hari. Setengah lagi. Berarti ini ada setengahnya lagi. Maka sisanya di sini adalah semuanya disebut dengan istirahat alias suci. Mungkin ini dulu, nanti ada keterangan selanjutnya adalah nifas, ya. Terus juga ada istihadah, juga ada bila. Ya nanti insya Allah akan
Saya terangkan inti-intinya ya. Saya terangkan inti-intinya. Berapa haid, berapa suci. Di sini ada berapa haid, berapa suci. Ada kejadian seperti ini. Di bulan pertama, ya, haidnya 8 hari. Ya, haid 8 hari, sucinya 17 hari. Setelah itu, yang kedua, bulan yang kedua, sampai 1 tahun penuh misalnya. Ya, ini 1 bulan lagi. Sampai 1 tahun penuh itu haid. Keluar darah terus. Tidak berhenti-berhenti. Maka yang dihitung sesuai dengan bulan yang kemarin. Bulan yang kemarin haidnya 8 hari, sucinya 17 hari. Maka bulan yang kedua sama, haidnya 8 hari, sucinya 7 hari. Berarti yang 17 hari itu wajib sholat. Yang 8 hari meskipun keluar terus, itu disebut dengan istihad. Ya, 17 hari sholat wajib seperti biasa. Bulan yang ketiga dianggap 8 hari haidnya. Ya, 17 hari suci terus meskipun itu keluar terus. Nah, itu contoh yang B, 9 hari haid, 21 hari suci. Bulan kedua sama, 9 hari haid, 21 suci. Tuh, ke bulan ketiga beda lagi. Bulan ketiga ini 11 hari haid, sucinya 19 hari. Setelahnya itu pendarahan lagi, sudah keluaran darah terus. Maka yang diambil adalah yang paling belakang. Ya, ini 11 haid, 19 hari suci, 11 haid, 19 seterusnya. Itu. Yang terakhir contoh yang C, 7 hari haid, 31 hari suci. 7 hari haid lagi, 31 hari suci. Dan seterusnya. Akhirnya hari yang terakhir 31 hari suci, 11 hari haid. Dan yang terakhir 21 hari suci, 11 hari haid. Maka yang diambil adalah yang terakhir 21 suci, 11 haid. Nah, itu haid dan sucinya disamakan dengan haid dan suci yang terakhir. Mungkin sekian dulu. Kalau diterangkan ini insya Allah membutuhkan waktu yang agak luas. Nanti tanya jawab bisa nanti sesi berikutnya. Sekian dari kami dari IASPK Tabanan. Mohon maaf apabila ada keterangan yang kurang bisa dipahami. Insya Allah semoga nanti di wilayah Tabanan ini bisa lebih memahami fikih wanita, khususnya bagi para wanita. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi lagu Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkan izinkan kami menuntut ilmu. Ayo yang keras. Melawan bodohnya hawa nafsu, kami mendapat barokah guru. Tidak kembali pulang sebelum kami wujudkan menghafal Al-Quran, kami syariat, hidup mulia atau mati syahid. Ngaji ayo terus ngaji, singkirkanlah kebodohan ini, cintailah negeri ini. NKRI harga mati, wahai santri di tentara Allah, di mana engkau berada di sini, teruskanlah perjuangan kiai, jaga agama, jaga NKRI, jaga agama, jaga NKRI. Tinggalkan ayah, tinggalkan ibu,
izinkan kami menuntut ilmu, melawan godohnya hawa nafsu, demi mendapat barokah guru. Tidak kembali pulang sebelum kami wujudkan menghafal Al-Quran, faham ilmu syar'i, hidup mulia atau mati syahid. Ngaji ayo terus ngaji, singkirkanlah kebodohan ini, cintailah negeri ini. NKRI harga mati, wahai santri milik tentara Allah, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan Kiai, jaga agama, jaga NKRI, jaga agama, jaga NKRI, berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.